Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas beberapa teori-teori komunikasi dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Mute Group Theory atau MGT. Mute Group Theory ini adalah dalam bahasa Indonesia adalah kelompok bungkam. Kelompok bungkam ini kelompok-kelompok yang tidak berani bersuara untuk mengungkapkan identitasnya, mengungkapkan suaranya atau pemikirannya. Kelompok bungkam ini biasanya terjadi karena yang pertama dia terbungkam. Terbungkam itu artinya keadaan di sekitarnya membuatnya terpaksa diam. Yang kedua atau dibungkam. Dibungkam artinya sengaja atau aktif untuk dibungkam, dibuat menjadi diam. Yang kedua membungkam, secara sadar memilih bungkam. Jadi personal itu karena dia mungkin merasa minoritas, merasa tidak nyaman, merasa kalah kelompok dan seterusnya, maka dia secara sadar memilih untuk bungkam. Nah, keadaan terbungkam itu dari diri seseorang terjadi karena yang pertama, ada kekhasan budaya yang tidak mendukung. Jadi kekhasan budaya itu misalnya budaya-budaya patriarki. Dia tidak mendukung suara-suara dari perempuan untuk mengungkapkan pemikirannya, untuk mengungkapkan gagasannya, karena memang secara budaya, secara adat, kekhasan mereka tidak mendukung para wanita atau perempuan untuk menyampaikan gagasannya. Yang kedua, karena kesempatan berbicara, kesempatan atau kurangnya berbicara, kesempatan untuk berbicara. Jadi memang di budaya-budaya tertentu, wanita cenderung diletakkan pada sisi atau ruang-ruang kedua, yang itu kesempatan-kesempatan utama biasanya diambil oleh lelaki. Nah, kurangnya kesempatan berbicara inilah yang kemudian mendorong keadaan menjadi terbungkam. Yang ketiga, dominasi norma yang sudah dirumuskan oleh kelompok atau kekuatan lain. Nah, kelompok kekuatan lain yang mendominasi ini biasanya adalah dari laki-laki. Dan laki-laki ketika membuat norma akan mendominasi dengan cara berpikir secara laki-laki. Sehingga bahasa atau kosakata perempuan itu cenderung diabaikan, termasuk juga bagaimana perspektif feminisme itu juga cenderung diabaikan karena bisa jadi mereka tidak tahu, bisa jadi lelaki-lelaki yang membuat norma itu tidak menyadari dan tidak merasa itu sesuatu yang penting. Padahal bisa jadi apabila perempuan yang masuk dalam pembuatan norma itu tentu akan berbeda sekali cara berpikirnya. Yang berikutnya adalah kelemahan sumber daya manusia. Dengan kelemahan sumber daya manusia, terus apalagi ditambah dengan ketidakadaannya kesempatan untuk berbicara, tentu itu akan semakin menekan kelompok-kelompok diam itu untuk cenderung diam. Karena dia merasa takut untuk berbicara, takut dibully, dan seterusnya. Kemudian pemahaman tentang kelompok yang bungkam. Yang pertama biasanya yang menjadi problem adalah pemahaman kekurangan bahasa mereka. Jadi ini akan menjadi problem terutama dalam forum-forum yang memerlukan bahasa kedua atau bahasa di luar bahasa ibu. Ketika mereka kekurangan tentu cenderung untuk diam karena tentu takut untuk terlihat tidak maksimal dalam penguasaan bahasa. Berikutnya, pemahaman terkait cara pandang yang tidak populer. Cara pandang yang tidak populer ini artinya dia apabila menyampaikan sesuatu dan kemudian cenderung untuk terlihat melawan arus besar cara berpikir yang menghegemoni, tentu itu menjadi beban psikologis yang kuat yang akan membuat mereka berpikir beberapa kali untuk menyampaikan, kecuali bagi orang-orang yang memang sudah secara mental terbiasa dan itu tentu tidak banyak. Nah, oleh karena itu memang susah sekali ketika arus besar itu memang tidak mendukung. Hegemoni perspektif itu tidak mendukung sehingga ide-ide yang mungkin khas, ide-ide yang mungkin marginal dibandingkan dengan yang hegemoni itu sulit sekali muncul. Kemudian dalam satu kelompok yang awalnya minoritas, kemudian perlahan menjadi mayoritas juga berpotensi untuk membungkam kelompok lain dalam satu gerakan, tetapi beda sudut pandang dalam penyikapan isu. Maksudnya adalah bahwa bisa jadi seseorang atau kelompok itu yang mulai berbicara, mulai membangun isu dan mulai mendominasi akan menjadi seseorang yang membungkam kelompok lain yang lainnya. Jadi memang itu adalah akan terus berputar. Kemudian
Mute group teori ini adalah teori kritis. Karena teori kritis itu intinya adalah dia akan terkait dengan kekuasaan atau power, dia akan terkait dengan pembelaan pada kaum marginal, dan dia akan terkait dengan orang-orang yang tersisih. Yang pertama, mute group teori ini yang pertama kritis terhadap status quo. Jadi perspektif besar itu pasti akan selalu mendominasi, dan teori ini akan selalu mengkritisi status quo, sehingga memberikan ruang pada kelompok terbungkam untuk bisa didengar suaranya dan mulai serius untuk menghargai pemikirannya. Ini yang coba digaungkan oleh mute group teori ini, bahwa harus diberi ruang kelompok-kelompok yang terbungkam ini dan harus didengar. Yang kedua, berkaitan dengan kekuasaan. Kecenderungan kekuasaan akan mengabaikan suara minoritas. Bila minoritas ingin berbicara, kecenderungan awal kekuasaan akan menekan, mempersekusi, mengabaikan, bahkan menekan dengan memberikan gangguan dan mempermasalahkannya. Kemudian kesejarahan dari mute group teori ini pada tahun 1975, Edwin Ardener ini mencatat bahwa kelompok kekuatan rendah itu bisa perempuan, bisa orang miskin, bisa orang kulit berwarna, harus bekerja dalam sistem komunikasi yang sudah dijalankan oleh kelompok dominan. Artinya dia harus mengikuti arus besar yang dibuat oleh kelompok dominan. Kemudian dimulai dari perhatian mereka terhadap kesulitan perempuan bersaing dalam bahasa laki-laki, dan pengalaman yang juga diwakili melalui perspektif laki-laki. Ini yang saya sampaikan di awal, bahwa perspektif laki-laki terhadap berbagai isu itu akan memberikan kesulitan bagi perspektif perempuan untuk muncul dan bisa didengarkan. Mute group teori ini selalu akan didedikasikan untuk kelompok non-dominan. Jadi kelompok-kelompok yang selalu kalah oleh kekuasaan, oleh power, oleh lingkungan, oleh kelompok-kelompok grup yang merepresi dan seterusnya. Jadi sebenarnya mute group teori ini tidak hanya didedikasikan untuk perempuan, tetapi semua kelompok yang masuk kategori non-dominan. Misalnya ketika kita akan membandingkan Eropa dan Afrika, tentu kita sudah tahu bahwa Eropa akan cenderung dominan terhadap Afrika. Amerika dengan Asia, tentu Amerika yang lebih dominan terhadap Asia. Pada satu negara, satu kawasan tertentu, Kristen bisa jadi lebih dominan daripada non-Kristen, atau Islam lebih dominan daripada non-Islam, dan itu juga akan membawa pada kasus-kasus mute group teori ini. Kulit putih versus kulit hitam, majikan dengan pembantu, pejabat dengan rakyat, orang kaya dengan orang miskin, orang dewasa dengan anak-anak, dan seterusnya. Jadi basis berpikirnya bukan sesuatu yang statis, bahwa perempuan akan selalu di bawah dan kemudian tidak bisa menjadi dominan. Ini adalah sesuatu yang dinamis, yang terus tidak stabil, untuk mencari kestabilan baru. Jadi perempuan bisa jadi suatu saat, ini saya tidak tahu apakah ini sudah saatnya itu diperhatikan, bisa jadi laki-laki itu suatu saat akan menjadi non-dominan yang butuh untuk diperhatikan. Nah, bisa jadi kalau kita sekarang masih menggaungkan tentang feminisme bahwa perempuan terbungkam, bisa jadi suatu saat akan sebaliknya. Jadi itu yang sudah pernah disampaikan oleh peneliti pada tahun 2001, Radhika Chopra, bahwa laki-laki itu bisa jadi membutuhkan bantuan karena hegemoni dari perempuan. Nah, di dalam teori, asumsi mute group teori itu yang pertama, perempuan melihat dunia berbeda dengan laki-laki karena pengalaman dan akar pembagian kerja. Misalnya, selama ini laki-laki di kantor, perempuan di rumah, mengurus anak, makan, dan seterusnya. Laki-laki di kantor dengan pekerjaan rutinitas dan seterusnya. Tentu, perspektif antara laki-laki dan perempuan dalam memandang sesuatu akan berbeda karena pembagian kerja dan pengalamannya. Nah, kalau itu kemudian tidak mendapatkan ruang, tentu akan susah bagi perempuan untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang bisa jadi berbeda dengan asumsi-asumsi yang dibuat oleh laki-laki. Yang kedua, sistem perspektif dominan laki-laki menghambat ekspresi bebas model perempuan karena bisa jadi itu pengaruh adat, pengaruh kebiasaan. Ketika perempuan punya perspektif, kalau dominasi laki-laki benar-benar sangat dominan, tentu tidak akan mendapatkan tempat. 3, untuk berkontribusi di masyarakat, perempuan harus mengubah model karena sistem yang diterima adalah model laki-laki. Ini kejadian yang bisa jadi saat ini terjadi.
bahwa semua model dari kehidupan ini laki-laki yang menentukan perspektifnya. Sementara perempuan harus mengikuti model itu. Nah, perempuan kalau ingin diterima dalam perspektif laki-laki, maka dia harus mengikuti perspektif itu yang bisa jadi itu tidak sesuai dengan model perempuan. Yang seharusnya itu ada akomodasi. Nah, itu yang biasanya terjadi. Kemudian pembungkaman dilakukan dengan cara apa? Satu, mengejek. Kadang ada pernyataan-pernyataan bahwa perempuan cerewet, ngomel, merengek, mengeluh, dan seterusnya. Itu adalah proses-proses pembungkaman dalam artian mengejek. Yang kedua, ritual. Adat yang mengkonstruksi perempuan di bawah laki-laki. Harus nurut, harus di belakang, tidak boleh banyak omong, dan seterusnya. Yang ketiga, pengendalian. Misalnya dalam catatan kesejarahan, perempuan cenderung diabaikan. Diabaikan dalam politik, diabaikan dalam ekonomi, diabaikan dalam sosial, dan seterusnya. Yang keempat, pelecehan. Nah, pelecehan ini laki-laki mendominasi ruang publik. Baik itu pelecehan verbal maupun pelecehan non-verbal. Nah, untuk berikutnya, kita perlu membangun strategi perlawanan. Perlawanan dalam arti positif ya, bahwa untuk mencapai kesetimbangan baru, maka perlu pemilihan kosakata. Dipilih kosakata yang mampu menunjukkan bahwa kondisi ini tidak normal dan butuh perhatian serius untuk mengubahnya. Jangan sampai hal ini hanya dibuat sebagai hal yang biasa, wajar, normal, business as usual, dan kemudian menjadi terabaikan. Maka kita harus memilih kosakata-kosakata yang menunjukkan bahwa ini ada problem yang harus terselesaikan. Yang kedua, merayakan wacana perempuan. Mempelajari sejarah, artikel, jurnal, dan memberikan ruang suara pada perempuan itu penting untuk bisa membangun atau memberikan tempat pada wacana-wacana perempuan untuk bisa mengakomodasi pemikirannya. Yang ketiga, menciptakan bahasa baru. Penciptaan bahasa baru ini agar lebih representatif bagi perempuan, serta perempuan tidak terus-menerus menjadi kelompok yang kalah. Jadi tentu itu membutuhkan kelompok, membutuhkan kelompok yang masif untuk bisa melakukan perlawanan ini. Nah, perlawanan ini sekali lagi bukan dalam rangka yang negatif, tetapi untuk kesetimbangan agar ini bisa berjalan menjadi lebih baik. Saya rasa itu teman-teman terkait dengan mute group teori atau teori masyarakat yang bungkam. Dari sini mudah-mudahan menjadi pembelajaran pada kita semua bahwa sekali lagi ada titik-titik tertentu bahwa masyarakat perlu diperhatikan, ada perspektif yang lain yang perlu juga kita dengarkan. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.